Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah semua ya. Sepertinya tadi ada yang suaranya itu serak. Semoga yang sedang sakit kita doakan agar bisa sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mempresentasi kalian. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Yang Boleh. pertama ada Fadia, Hadir, Bu. Nadia Gina. Izin ke toilet, Ibu. Oh ya. Terus Haifa Nada, Nadida. Hadir, Ibu. Ya, terus Francisca Natalina. Hadir Ibu. Ya, terus Vanessa. Hadir, Ibu. Nur Alia. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit kisi-kisi atau materi yang akan kita jelaskan selama pertemuan di Zoom ini. Kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi dari pengertian, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Baik, kita mulai. Sebentar, saya share screen dulu. Terlihat, teman-teman? Ya, Ibu, terlihat. Iya, Bu. Oke, jadi kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke ini, inti materi, kita bahas dulu. Ada yang tahu apa itu observasi? Tidak, Ibu. Mengamati, Bu. Ada yang lain? Penelitian yang dilakukan secara langsung, Ibu. Oh iya, bagus. Itu terima kasih siapa tadi? Fadia sama Vanessa. Jadi, observasi itu merupakan kegiatan penelitian atau pengamatan secara langsung pada suatu objek. Biasanya di sini ada yang punya hewan peliharaan di rumah. Ada, Ibu. Aku punya. Apa itu? Ibu. Apa tuh? Anjing. Kalau Alia? Macan, Bu. Ya, jadi kalian bisa mengamati ya. Tadi Francisca pasti bisa mengamati hewan peliharaannya dari postur tubuhnya, bulunya, terus ekornya panjang atau pendek, dari kakinya juga ya bisa dilihat dan bisa itu merupakan kita bisa mengobservasi atau mengamati langsung hewan peliharaan kita. Tahu teman-teman? Tahu. Iya, Bu, tahu. Jadi, objek observasi itu bermacam-macam, mulai dari tempat, barang, hewan, tumbuhan, hingga budaya. Nah, sifat dari observasi ini harus objektif. Objektif itu artinya kita mengamati apa adanya dan sesuai fakta, bukan karangan dari kita. Oke, next. Ini tadi ya, apa itu teks laporan hasil observasi, sebuah karangan yang berisi paparan hasil kegiatan pengamatan atau penelitian kita. Tujuannya yaitu untuk memberitahu pembaca tentang objek yang diamati oleh pengamat. Sifatnya itu informatif dan faktual, berdasarkan fakta dan informatif itu untuk menginformasikan kepada orang lain agar pembaca itu tahu apa yang sedang kita amati. Selanjutnya ada ciri-ciri laporan hasil observasi.
Yang pertama itu ada bersifat objektif atau sesuai fakta, yaitu artinya apa yang kita tulis harus benar-benar sesuai dengan objek yang kita lihat. Kita tidak boleh memasukkan pendapat pribadi atau perasaan suka tidak suka kita ke dalam laporan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sifat dari observasi ini merupakan sifatnya objektif atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi, data yang disajikan harus nyata dan bisa dibuktikan, bukan hasil dari imajinasi kita, karangan, atau perkiraan diri sendiri. Nggak boleh ya, jadi harus berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Sudah paham? Sudah, Ibu. Lalu selanjutnya adalah disusun secara sistematis. Jadi kita harus menyusun laporan hasil observasi itu secara runtut agar bisa dipahami secara logis oleh pembaca. Selanjutnya ada tidak mengandung hal-hal yang menyimpang atau dugaan tidak tepat. Yaitu di dalam teks ini kita dilarang memasukkan prasangka buruk, gosip, atau dugaan yang belum tentu kebenarannya. Yang terakhir itu ada sifatnya universal dan global. Artinya, informasi dalam teks ini berlaku umum dan bisa dipahami serta bermanfaat bagi semua orang. Bisa dibaca atau bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi kita harus memasukkan berita atau teksnya itu sesuai fakta atau kebenaran. Bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Jadi ini untuk semua orang. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu sama aja kayak klasifikasi ya. Jadi bagian ini tuh merupakan bagian pengenalan objek. Biasanya ditandai dengan kalimat adalah, merupakan, dan yaitu. Lalu yang kedua itu ada deskripsi bagian. Di sini kita menjelaskan detail bagian dari objek yang kita amati. Menjelaskan detail-detail bagian objek entah itu hewan, tumbuhan, atau suatu benda. Lalu yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Jadi bagian ini menjelaskan apa saja kegunaan atau manfaat dari objek yang telah kita amati. Jadi struktur dari teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga itu deskripsi manfaat. Selain struktur, teks LHO ini juga punya ciri kebahasaan. Teks ini biasanya mengandung yang pertama itu mengandung verba atau kata kerja, terutama verba yang memiliki makna mengelompokkan atau mengklasifikasi objek. Contohnya itu pada kata termasuk, terdiri atas, dibagi menjadi, atau dikelompokkan. Lalu yang kedua itu mengandung konjungsi atau kata hubung, digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar kalimat, agar teksnya mengalir dengan lancar. Contohnya kata dan, tetapi, karena, atau sehingga. Lalu yang ketiga itu ada mengandung kata yang bersinonim. Sinonim itu kan persamaan kata ya. Jadi teks LHO sering menggunakan pasangan yang memiliki makna yang hampir sama agar bahasanya lebih bervariasi. Contohnya itu kata mengamati bersinonim dengan kata meneliti. Lalu yang terakhir itu adalah mengandung kata berantonim, menggunakan kata-kata yang memiliki makna berkebalikan untuk menunjukkan kontras atau perbedaan sifat objek. Contohnya itu seperti besar, kecil, tebal, tipis, atau panjang, pendek. Selain 4 poin tadi, ada 4 kaidah kebahasaan penting lainnya yang wajib ada di teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada kalimat definisi. Nah, kalimat ini menjelaskan tentang pengertian dasar dari objek, biasanya menggunakan
istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Ciri utamanya yaitu menggunakan kata adalah atau merupakan. Contohnya, pohon pisang adalah tanaman raksasa bla 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 bla. Seperti itu. Tahu ya, intinya kalau kalimat definisi itu pengertian dasar yang ada kata yaitu merupakan dan adalah. Lalu yang kedua itu ada kalimat deskripsi, yaitu yang berfungsi menggambarkan sifat-sifat, bentuk fisik, ukuran, atau ciri khusus dari suatu benda secara detail. Contohnya, lidah buaya ini memiliki daun yang tebal dan meruncing, berwarna hijau segar, dan lain sebagainya. Kalau kalimat deskripsi itu berarti kita menggambarkan dari suatu objek yang telah kita amati. Yang ketiga itu ada imbuhan, khususnya digunakan untuk membentuk kata kerja pasif karena teks LH ini fokus pada objek yang diamati, bukan fokusnya pada pengamat. Contohnya, kata digunakan, dimanfaatkan, atau diolah. Lalu yang terakhir itu ada penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Karena laporan ini bersifat ilmiah, jika kita mengambil data ilmiah dari buku atau internet, kita harus menuliskan kembali dengan bahasa sendiri. Itu biasanya disebut sebagai kutipan tidak langsung, serta wajib mencantumkan sumber atau referensinya agar laporan kita valid dan terpercaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah menentukan objek yang akan kita amati. Itu penting banget karena kalau tidak kita belum menyiapkan, pasti kita bingung dan ya hasilnya pasti tidak ada. Yang kedua itu melakukan observasi secara langsung. Kita turun ke lapangan mengamati secara langsung objek yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga itu mencatat hasil pengamatan. Jadi kita setelah melakukan observasi, kita langsung bisa menulis hasil dari pengamatan yang telah kita teliti. Yang keempat itu ada menyusun kerangka laporan. Seperti sebelumnya yang telah kita bahas di kaidah kebahasaan, lalu kita selanjutnya adalah menyusun kerangka laporan agar bisa menjadi teks yang utuh. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks laporan utuh. Oh, jadi ini mengembangkan setelah menyusun kerangka, kita mengembangkan kembali kata-kata yang telah kita buat agar menjadi kerangka atau menjadi kalimat dan menjadikan teks laporan yang utuh. Ini maaf yang keenam, tapi ini salah ketik dan yang keenam itu adalah membuat simpulan hasil observasi. Setelah kita membuat kerangka atau teks menjadi utuh, selanjutnya terakhir itu membuat simpulan hasil dari pengamatan yang telah kita amati. Dan selanjutnya adalah contoh. Ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi penelitian kucing. Ini pernyataan umum atau bagian klasifikasi. Mamalia karnivora yang termasuk dalam famili Felidae adalah kucing atau Feliscatus. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Jadi pada bagian ini tuh mengidentifikasi objeknya itu apa, yaitu kucing dan klasifikasinya secara umum. Selanjutnya yang kedua itu ada deskripsi bagian. Kita akan mengamati lebih detail dari objek yang kita amati. Kita mengamati kucing, jadi kucing ini memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuh yang lincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil. Bagian ini menjelaskan bagian-bagian fisik kucing secara rinci dan detail. Selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Jadi, pada bagian ini, kegunaan objek yang diamati itu apa? Kita ambil contoh kucing itu
kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tetapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Manfaat kucing itu bisa menangkap tikus di rumah. Penjelasannya itu menjelaskan manfaat keberadaan dari kucing. Baik teman-teman, ini saja materi yang dapat saya sampaikan dan apabila ada yang masih bingung, monggo bisa bertanya. Saya Ibu mau tanya, Ya, mengapa dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi perlu dicantumkan konjungsi atau kata hubung Ibu? Itu kenapa ya? jadi konjungsi itu diperlukan untuk menghubungkan antar kata, antar klausa, atau antar kalimat agar struktur teks menjadi lebih padu, runtut, logis, dan lebih mudah dipahami alur informasinya oleh pembaca. Jadi pembaca menjadi lebih paham, lebih paham akan teks yang telah kita buat. Jadi tidak bingung ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih Ibu. Baik, sama-sama. Saya Bu, Oh ya, mengapa sebuah teks laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif dan universal? Serta apa dampaknya jika teks tersebut memasukkan dugaan pribadi penulis? izin menjawab. Jadi, teks laporan hasil observasi ini harus bersifat objektif agar informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi kita sendiri. Sifat universal memastikan informasi tersebut berlaku secara umum dan dapat dipahami oleh siapa saja. Jika dimasukkan dugaan pribadi kita, teks tersebut menjadi tidak akurat dan menyimpang serta kehilangan kepercayaan pembaca karena tidak lagi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Cukup? Cukup, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Ibu. Oh, nggih, baik, terima kasih. Kalau udah cukup, ada tugas untuk kalian. Nah, jadi tugas kalian itu membuat teks yang seperti tadi saya jelaskan, lalu disertai juga dengan strukturnya. Jadi membuat kalimat dan berdasarkan urutan struktur tadi, seperti pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Boleh 5 menit? Kerjakan. Nanti kalau sudah, saya akan pilih 3 orang untuk menyampaikan hasil dari apa yang mereka cari. Boleh 5 menit. Baik teman-teman, apakah sudah selesai mencari tugasnya? Sudah Ibu. Haifa sudah? Sudah, Ibu. Saya ya, Ibu. Dari pernyataan umum, contohnya, sampah organik adalah jenis limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diurai kembali oleh alam secara alami. Lalu, deskripsi bagian, contohnya, sampah jenis ini terdiri dari limbah dapur seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran busuk, serta guguran daun atau ranting kering dari halaman. Lalu, deskripsi manfaat contohnya, jika dikelola dengan benar, sampah organik sangat bermanfaat untuk diolah menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanaman dan mengurangi beban tumpukan sampah di TPA. Ya, terima kasih Mbak Haifa Nada. Bagus, berarti sudah paham tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yang kedua itu Vanessa Amelia. Ya, Ibu. Bagian pernyataan umum itu adalah bunga telang adalah tanaman merambat yang termasuk dalam keluarga polong-polongan atau Fabaceae dan terkenal karena warna birunya yang pekat. Yang kedua, bagian deskripsi itu adalah tanaman ini tumbuh merambat pada pagar atau pohon lain. Bunganya berbentuk seperti corong atau kupu-kupu berwarna biru tua.
ada juga yang putih, memiliki kelopak tipis, dan menghasilkan buah berbentuk polong setelah bunganya layu. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bunga telang sangat bermanfaat sebagai pewarna makanan alami dan teh herbal. Kandungan antioksidannya yang tinggi atau antosianin berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata, menurunkan stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, terima kasih Vanessa Amelia Rizky. Berarti tadi membahas atau objeknya itu bunga telang. Terima kasih sudah menyampaikan jawaban dengan baik dan benar. Selanjutnya ada Francisca Natal. Boleh? Baik, Bu. Yang pertama, pernyataan umum. Lidah buaya sering dijadikan tanaman hias dan banyak tumbuh di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Deskripsi bagian. Lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergerigi, namun tidak terlalu tajam. Di dalam daunnya terdapat cairan gel bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun lidah buaya bisa lebar antara 2 sampai 6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya mencapai 20 sampai 36 cm. Akar lidah buaya termasuk akar serabut. Deskripsi manfaat. Lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Gel dalam daunnya membantu menyembuhkan luka bakar ringan karena efek mendinginkannya. Gel lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dengan membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Sudah, Ibu? Terima kasih Mbak Natal sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan mencari struktur dari teks laporan hasil observasi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom kali ini. Mudah-mudahan melalui materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga pengenalan teks laporan ini membuat kalian semakin tertarik untuk mengamati dunia di sekitar kita. Selamat berkreasi dalam pengamatan kalian. Terima kasih. Iya, Ibu. Wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung.